semua, kembali bersama aku dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar mengenai persamaan garis lurus part yang kedua. Yeay. Semangat. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi di sini ada penjelasan selanjutnya mengenai persamaan garis lurus gitu ya. Di mana di sini ada persamaan garis yang memotong sumbu X di titik A,0 dan sumbu Y di titik 0,B. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini gambarnya, dia seperti ini gitu ya. Di mana titik potong terhadap sumbu Y berarti 0,B dan titik potong terhadap sumbu X berarti A,0. Nah, kalau kita mau cari persamaan garisnya, berarti kita akan menggunakan persamaan garis dua titik gitu ya. Berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Lalu di sini kita misalkan, kalau misalkan Y1-nya di sini adalah 0 gitu ya. Berarti di sini gitu. Berarti X1-nya adalah A gitu. Dan juga X2-nya di sini adalah 0 dan Y2-nya adalah B gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja, berarti nanti kita dapatkan Y kurang 0 per B kurang 0 sama dengan X kurang A per 0 kurang A. Nah, Y kurang 0 di sini adalah Y per B kurang 0 di sini adalah B. Sama dengan X kurang A per 0 kurang A adalah min A. Lalu kita kali silang, berarti min AY sama dengan B kali X kurang A. Berarti min AY sama dengan ini dikali ini BX, ini kali ini berarti min AB. Lalu kita pindahkan min AB-nya ke ruas kiri, dan juga min AY-nya ke sebelah kanan. Berarti AB sama dengan BX tambah AY. Atau kalau kita rapiin lagi jadinya BX tambah AY sama dengan AB. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di contoh, misalkan ada garis Y. Nah, di mana garis Y di sini melalui titik 2,0 dan juga 0,3. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat, oh dia itu dilalui oleh dua titik, yaitu titik potong terhadap sumbu X, yaitu 2,0, berarti A-nya nanti 2, dan juga dilalui oleh titik potong terhadap sumbu Y, berarti 0,3, berarti B-nya adalah 3. Lalu di sini B-nya kita kalikan dengan X, dan juga A-nya di sini kita kalikan dengan Y. Nah, berarti 3X tambah 2Y sama dengan, berarti AB, berarti 2 kali 3. Nah, berarti 3X tambah 2Y sama dengan 2 kali 3, 6. Gitu ya. Nah, gampang ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan rumus yang ini gitu. Atau teman-teman bisa menurunkan dari sini gitu ya. Nah, kalau aku ya, mau dia itu cara cepat gitu ya. Kalau misalkan kita masih kesulitan untuk memahami konsep gitu ya, maka teman-teman harus ya kembali ke dasar awal dari persamaan garis gitu ya, yaitu yang ini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah latihan terus, udah belajar terus ya, teman-teman bisa gunakan yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis CX tambah DY tambah F sama dengan 0. Maka kita bisa lihat di sini CX tambah DY tambah F sama dengan 0. Kita akan menentukan gradien dari persamaan garis yang ini gitu ya. Karena dia kan sejajar ya, berarti kita cari gradiennya dulu. Nah, di sini coba kita pindahkan CX tambah F-nya ini ke ruas kanan, berarti DY sama dengan min CX kurang F. Lalu kedua ruas kita bagi dengan D. Nah, berarti ini dibagi D jadinya Y, ini dibagi D jadinya min C per DX kurang F per D. Nah, kalau kita sesuaikan dengan Y sama dengan MX tambah N, berarti kan di sini M-nya adalah min C per D, gitu ya. Nah, berarti gradien untuk garis ini adalah min C per D. Nah, sekarang kita mau cari gradien yang sejajar dengan garis ini. Nah, ingat lagi sifat yang sebelumnya. Kalau misalkan garis 1 dan garis 2 sejajar, ya berarti gradiennya atau kemiringan garisnya akan sama. Berarti M1 sama dengan M2. Nah, kita misalkan karena ini X1, Y1, berarti nanti gradiennya adalah M1. Berarti nanti M1-nya adalah ya min C per D.
Nah, lalu di sini karena persamaan garisnya dilalui oleh satu titik dan dia memiliki gradien, maka kita gunakan persamaan garis yang dilalui oleh satu titik, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M1 kali X kurang X1. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M1-nya adalah min C per D, terus dikali X kurang X1. Kali silang, berarti D kali Y kurang Y1 sama dengan min C kali X kurang X1. Nah, ini dikali D, berarti DY kurang DY1 sama dengan ini dikali min C, berarti min CX tambah CX1. Lalu di sini min CX kita pindahkan ke kiri, terus min DY1 kita pindahkan ke kanan. Berarti DY tambah CX sama dengan CX1 tambah DY1. Atau ini kalau kita rapin lagi, jadinya CX tambah DY sama dengan CX1 tambah DY1. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kalau ada garis G, di mana dia melalui titik 2,3 dan sejajar dengan 3X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0, maka persamaan garisnya kita bisa lihat, oh ini ada garis G. Dia dilalui oleh satu titik dan sejajar pada garis yang lain. Berarti kita gunakan ya sifat atau penjelasan mengenai yang ini, gitu. Nah, di mana kita bisa lihat, oh nilai dari X1, Y1-nya adalah 2,3. Terus nilai C dan nilai D-nya kita bisa lihat. C di sini adalah koefisien dari variabel X, yang ini. D di sini adalah koefisien dari variabel Y. Berarti C di sini adalah 3, Y di sini adalah 2. Berarti CX tambah DY, berarti 3X tambah 2Y sama dengan CX1 tambah DY1. Berarti 3 kali 2 tambah 2 kali 3. Nah, 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Berarti 6 tambah 6, 12. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 12, gitu. Dan kalau kita lihat di sini, pastinya nanti gradiennya akan gitu ya. Nah, teman-teman bisa buktiin dengan mencari tahu nilai gradiennya. Nah, gunakan rumus yang ini ya, gitu. Pasti gradiennya sama, gitu. Oke. Sekarang kita ke persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus pada garis CX tambah DY tambah F sama dengan 0. Nah, berarti kita cari gradiennya lagi gitu ya. Nah, tadi gradiennya sudah kita dapatkan yaitu min C per D. Lalu di sini karena persamaan garisnya di sini tegak lurus pada persamaan garis ini, maka ingat lagi kalau misalkan dia itu tegak lurus berarti M1 sama dengan min 1 per M2, gitu kan. Nah, sekarang kita cari M1-nya, gitu kan. Nah, berarti M2-nya tadi min C per D, berarti sama dengan min 1 per min C per D. Lalu ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian, berarti ini kita balikin, berarti min 1 kali min D per C. Kalau dikali minus, berarti tandanya hilang, berarti D per C. Lalu dari sini karena kita sudah dapatkan gradiennya yaitu D per C, maka kita tinggal masukin ke rumus persamaan garis yang dilalui oleh satu titik, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y kurang Y1 ganti M-nya yaitu D per C, terus dikali X kurang X1. Berarti kali silang, berarti C kali Y kurang Y1 sama dengan D kali X kurang X1. Berarti CY kurang CY1, di mana ini dikalikan C gitu ya. Terus ini dikalikan D, berarti sama dengan DX kurang DX1. Lalu di sini DX-nya kita pindahin ke kiri, min CY1 kita pindahin ke kanan. Nah, berarti CY kurang DX sama dengan CY1 kurang DX1. Nah, sehingga kalau kita ke contoh soal, misalkan persamaan garis G melalui titik 3,4 dan tegak lurus dengan 2X tambah 3Y tambah 1 sama dengan 0. Maka kita bisa lihat, oh persamaan garis di sini dia dilalui oleh satu titik. Dan juga dia tegak lurus pada persamaan garis yang lain. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Nah, sekarang kita lihat, oh ini adalah X1, Y1. Berarti kalau untuk C dan D-nya kita bisa lihat, oh C-nya tadi adalah 2, D-nya adalah 3, gitu kan. Nah, berarti CY kurang DX gitu ya. Berarti C-nya 2 dikali X, berarti 2 kali X kurang DX gitu ya. Berarti ini 3X gitu ya. Jadi 2Y kurang 3X gitu ya.
ini ada yang typo gitu ya, sama dengan C1 kurang DX1. Berarti 2 kali 4 gitu ya. Ini 2 kali 4 gitu ya, teman-teman. Sorry. Ini 2 kali 4, ini Y tadi, ini X gitu ya. Ini 2 kali 4 kurang 3 kali 3 gitu ya. Nah, berarti 2Y kurang 3X sama dengan 8 kurang 9 gitu ya. Berarti 2Y kurang 3X sama dengan min 1. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa buktiin gitu ya. Di sini kalau misalkan 2Y kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Jadi ini pindahin ke kiri gitu ya. Jadi plus 1. Atau kalau kita rapiin lagi, ini kita majuin ke depan, berarti min 3X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini kan tadi gradiennya itu adalah D per C gitu ya. Berarti 3 bagi 2 gitu ya. Nah, berarti ini kan juga sama ya, 2 per min 3. Atau min 2 per 3. Berarti kalau kita kalikan, M1 kali M2 berarti sama dengan min 2 per 3 kali 3 per 2 sama dengan min 1 gitu ya. Nah, terbukti kan kalau ini dikaliin jadinya M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, sama gitu ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita udah selesai melanjutkan video persamaan garis part 2 ini gitu ya. Yeay, tepuk tangan. Nah, itu dulu penjelasan mengenai persamaan garis part yang kedua.